Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah bahas bagian langkah A, analisis lalu lintas, sekarang kita akan bahas langkah yang kedua, yaitu B. Kita akan menghitung repetisi sumbu yang terjadi. Ini ada tabel perhitungan repetisi sumbu yang terjadi. Di sini ada jenis sumbu. Nah, sesuai dengan tabel A yang sebelumnya, sumbu yang di sini ada 3 ya. Ada STRT, sumbu tunggal roda tunggal, STRG, sumbu tunggal roda ganda, STDRG, sumbu tandem roda ganda. Kemudian ada beban sumbu, satuannya dalam ton, ada jumlah sumbu, kemudian proporsi beban, proporsi sumbu, lalu lintas rencana, repetisi yang terjadi. Nah, menghitung tabel B ini, datanya kita ambil dari tabel A. Contoh untuk jenis sumbu STRT. Menurut tabel A yang sebelumnya, ya, untuk STRT ini adalah beban sumbu jenis kendaraannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang paling besar beban sumbunya adalah yang 6 ton, kemudian 5 ton, 4 ton, 3 ton, yang paling kecil 2 ton. Nah, ini kita masukkan angkanya ke dalam tabel B. Ya, ini diurutkan dari beban sumbu yang besar dulu sampai ke beban sumbu yang kecil. Kemudian yang STRG menurut tabel A, ya, beban sumbunya STRG ada 8 ton yang paling besar, kemudian 5 ton. Di sini kita buatkan 8 ton dan 5 ton. Kemudian STDRG, sumbu tandem roda ganda, di sini ada, bisa kita lihat bahwa untuk STDRG beban sumbunya hanya 1 saja, 14 ton saja. Nah, di sini kita buat di sini 14 ton. Kemudian untuk mencari jumlah sumbu, nah, kita masukkan juga angkanya berdasarkan data dari tabel A. Ya, contoh untuk sumbu STRT, BS-nya 6 ton, ya, maka JS-nya adalah, oke, di sini kita tahu kalau 6 ton itu ternyata BS-nya ada 2. Jadi untuk mencari JS-nya adalah, untuk yang 6 ton ini, JS-nya 300 ditambah 10. Nah, makanya di sini jumlah sumbunya 310. Kemudian untuk yang STRT 5 ton. Oke, yang 5 ton di sini ada 780 ditambah 10 ditambah 10. Jadi yang 5 ton total semuanya berarti ada 800. Kemudian yang STRT 4 ton 650. Kemudian yang 3 ton 300. Kemudian yang 2 ton 650. Kemudian kita lihat lagi yang STRG berdasarkan tabel A. 8 ton 780. Kemudian yang 5 tonnya 300. Lanjut kita lihat yang STDRG. STRG 14 ton, ini ada 300 ditambah 10. Jadi untuk 14 ton JS-nya 310. Ya, kemudian ini kita totalkan berdasarkan sumbunya. Nah, ini adalah total untuk sumbu STRT, ya, di mana nilainya yang 2710 ini kalau kita cek akan sama dengan, ya, tabel yang ada di A. Oke, jumlah sumbunya sama dengan
yang STRT di tabel A. Kemudian kita lihat lagi kalau total yang STRG di sini ada 1080, nilainya sama dengan ini. Total STRG yang ada di tabel A. Kemudian yang STDRG, sumbu tandem roda ganda, di sini totalnya 310 akan sama dengan total yang sumbu tandem roda ganda di tabel B. Nah, kita lanjut mau cari proporsi beban. Proporsi beban, ini angkanya kita dapatkan dari jumlah sumbu dibagi dengan total. Ini contohnya untuk proporsi beban yang 6 ton, berarti 310 dibagi 2710. Ini juga sama rumusnya, ya. Berarti ini 800 dibagi 2710. Kemudian untuk yang STRG berarti angkanya kita dapat ini 0,72 ini dari 780 kita bagi dengan total 1080. Sedangkan untuk yang ini, yang 5 tonnya, berarti 300 dibagi 1080. Untuk yang STDRG, proporsi bebannya berarti dapatnya 1, karena 310 dibagi 310. Jadi dapatnya 1. Kita lanjut cari proporsi sumbu. Proporsi sumbu ini cara mencarinya adalah per sumbu, ya. Berarti untuk STRT angka proporsi sumbunya sama semua. Nah, dapatnya ini dari total sumbu STRT 2710 kita bagi dengan 2710 tambah 1080 tambah 310. Ini semuanya berlaku untuk STRT. Sedangkan untuk STRG, ya, ini juga sama angkanya, karena dia STRG, dapat angkanya dari total STRG 1080 dibagi dengan 2710 tambah 1080 tambah 310. Kemudian, untuk STDRG, kita dapat ini proporsi sumbu dari 310, ya, dibagi dengan 2710 tambah 1080 tambah 310. Kemudian untuk lalu lintas rencana, ini kita dapatkan angkanya berdasarkan perhitungan yang ada di langkah A. Nah, ini. Jadi, lalu lintas rencana sama angkanya dengan JSKN. Jumlah sumbu kendaraan niaga yang sudah kita cari di langkah yang A. Jadi ini tinggal disalin, ya, lalu lintas rencananya sama semua. Kemudian repetisi yang terjadi. Di sini sudah dibuatkan rumus untuk mencari repetisi yang terjadi adalah angka yang ada di kolom 4 kita kali dengan angka yang ada di kolom 5 kali angka yang ada di kolom 6. Ini hasilnya. Nah, kemudian kalau ditotalkan dia, ya, nilai kumulatif dapat di sini. Nah, nilai kumulatif ini dia nanti kita cek kumulatif ini nilainya harus sama dengan JSKN, ya, atau sama dengan lalu lintas rencana. Jadi angka yang ada di kumulatif harus sama dengan angka yang ada di JSKN atau di lalu lintas rencana. Ini baru dinamakan dengan perencanaan perhitungan repetisi sumbu yang terjadinya sudah oke. Nah, seperti itu caranya untuk langkah yang bagian B, perhitungan repetisi sumbu.